Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat pagi adik-adik sekalian, adik-adik mahasiswa, adik-adikku di mana saja berada. Hari ini kita membahas sesuai dengan permintaan adik-adik ini tentang apa sih yang dimaksud dengan sistem kekerabatan patrilineal, matrilineal, dan parental itu, Pak. Ini pertanyaannya. Ya, saya akan jelaskan step by step ya. Yang penting Anda paham lah, gitu maksud saya. Kita dikit-dikit aja. Nggak seperti kampus lah ya, agak ini ya, agak teoritis gitu. Nanti Anda bosan di kampus, sudah dijajali dengan teori-teori. Masa di video juga seperti itu. Saya mau buat yang agak lain lah nuansanya gitu, biar nggak bosen ya. Belajar itu kan banyak cara gitu ya. Yang penting intinya tersampaikan gitu. Ya adik-adik ya. Tapi sebelumnya saya berpesan jangan lupa menggunakan masker bila bepergian ya. Kemudian jaga jarak dengan teman-temannya. Dan selalu cuci tangan ya. Kalau pulang ke rumah juga usahakan area rumah Anda area steril, atau pulang ke kos-kosan ya. Itu mandi dulu, tinggalkan baju kotor yang dari luar tadi di luar. Anda mandi bersih-bersih pakai sabun ya, sampo. Kemudian pakai baju bersih yang ada di dalam rumah. Sehingga tidak terkontaminasi dengan virus atau bakteri atau apapun yang kita bawa dari luar. Itu saya kira tips selanjutnya ya. Mudah-mudahan kita tetap sehat walafiat, adik-adik beserta keluarga di rumah ya. Oke. Saya akan jelaskan masalah sistem kekerabatan ini ya. Satu kan sistem kekerabatannya namanya patrilineal, kedua matrilineal, ketiga parental gitu. Jadi ada sistem kekerabatan yang besar di Indonesia ini ya, yang dominan. Itu pertama sistem kekerabatan patrilineal. Patrilineal ini suatu sistem kekerabatan menurut garis keturunan ayah gitu. Jadi kalaupun ada warisan atau apa, itu mengacunya kepada garis keturunan ayah. Begitu. Dominannya seperti itu. Jadi kalau ada perkawinan, peminangan gitu ya, itu pihak ayah lebih dominan. Harta warisan juga gitu dikuasai oleh pihak dari keluarga ayah. Itu sistem garis keturunan patrilineal gitu ya. Ini biasanya terdapat di daerah Tapanuli ya, di Batak gitu ya. Di Bali juga ada gitu ya. Jadi yang mendominasi harta warisan yaitu dari pihak keluarga ayah gitu.
Jadi pria lebih dominan gitu, pria lebih dominan gitu ya. Ya. Begitu sistem kekerabatan yang terdapat di sistem kekerabatan patrilineal. Jadi pihak ayah yang dominan, artinya laki-laki lebih dominan di situ. Ya. Di dalam hal perkawinan, warisan gitu ya. Selanjutnya yang kedua adalah matrilineal. Kalau matrilineal ini suatu sistem kekerabatan yang didominasi dari pihak ibu atau wanita, dari pihak ibu dia gitu. Jadi kalau ada laki-laki perempuan berumah tangga, yang dominan adalah wanitanya dari pihak garis keturunan ibu gitu. Mereka lah yang mendominasi gitu, baik itu perkawinan maupun harta warisan gitu. Bahkan mereka yang memberikan hantaran kepada pihak pria gitu ya. Ini terdapat di daerah Minangkabau ya, untuk garis keturunan ini ya, atau di Padang gitu ya. Ya gitu. Jadi seorang wanita lebih dominan gitu ya, karena menurut garis keturunan ibu dia matrilineal gitu ya adik-adik ya. Contohnya di Minangkabau gitulah ya, atau di Padang gitu. Pihak keluarga ibu atau wanita berperan baik dalam bidang perkawinan maupun warisan gitu ya. Mereka lah yang menguasai itu ya, menguasai harta warisan itu, pihak wanita gitu, pihak dari garis keturunan ibu. Sedangkan yang ketiga adalah sistem kekerabatan parental. Kalau dalam sistem kekerabatan parental ini, pihak ayah maupun pihak ibu sama-sama dominan gitu, sama-sama kuat gitu ya. Sehingga di sini nggak ada marga biasanya gitu, tidak ada terdapat marga, dan pria ataupun wanita mempunyai hak yang sama gitu, nggak ada dibeda-bedakan gitu di dalam garis keturunan ini ya. Kalau mendapat warisan, sama-sama mendapat warisan gitu ya, sama hak besarnya pun sama gitu ya, gitu ya. Ini kita cerita secara murni dulu gitu ya, ya adik-adik ya. Nggak usah campuran, atau dia sudah bermigrasi ke daerah lain tentu, atau memeluk agama tertentu sehingga lebih dominan nanti agamanya gitu ya. Tergantung kuat lemahnya dia tergantung kuat lemahnya individunya, apakah lebih dominan adatnya atau lebih dominan agamanya gitu. Kita tidak bicara itu ya, kita bicara pure masalah sistem kekerabatannya gitu ya. Oke. Supaya nggak bingung nanti kalau udah campuran-campuran nih Pak, kalau campur dia atau udah bermigrasi pindah ke daerah lain, tentu kan kultur adat yang di sana pula kadang-kadang meresepsi namanya gitu ya, mempengaruhi gitu, atau memeluk agama tertentu, tentu dia akan meresepsilah keyakinan agama itu gitu. Jadi bisa saja sistem kekerabatan melemah gitu ya, disesuaikan dengan keyakinan agama mereka gitu. Jadi kita tidak bicara itu, kita pure murni masalah hukum adat yang ada di Indonesia ini gitu ya dulu ya. Murninya seperti itu gitu ya. Ya.
adik-adik ya. Jadi saya ulangi supaya ingat. Sistem kekerabatan yang pertama tadi adalah patrilineal. Itu sistem kekerabatan yang menganut garis keturunan dari pihak ayah. Artinya pria yang lebih dominan, sehingga dalam hal perkawinan ataupun pembagian harta warisan, prialah yang dominan gitu ya. Itu terdapat di daerah Tapanuli Utara sebagai contohnya, atau di Batak gitu ya. Kemudian yang kedua adalah garis keturunan matrilineal. Ini adalah sistem kekerabatan yang menganut sistem garis keturunan ibu, di mana garis keturunan ibu atau wanita lebih dominan ya, sehingga mengatur perkawinan dan harta warisan itu berada di pihak ibu atau wanita gitu ya. Garis keturunan ibulah yang mengatur perkawinan maupun mengatur harta warisan. Nah, ini sebagai contohnya terdapat di daerah Minangkabau atau di Padang gitu. Sedangkan yang ketiga adalah sistem garis keturunan parental gitu. Sistem garis keturunan parental ini tidak ada yang lebih dominan. Garis keturunan ayah dan ibu sama-sama dominan, sama-sama kuat gitu ya. Sehingga biasanya tidak ada marga di sini, di garis keturunan parental ini ya. Jadi kalau ada perkawinan sama-sama dirembukkan sama gitu ya, sama karena sama-sama kekuatannya. Kalau ada harta warisan juga sama-sama dirembukkan, dibagi sama rata antara pria dan wanita, nggak ada bedanya gitu ya. Ini terdapat di daerah Jawa biasanya gitu ya. Demikian saja adik-adik ya, mudah-mudahan dipahami. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tetap jaga kesehatan dan selamat pagi.